nggak bisa dia mengungguli itu. Apalagi makhluk-makhluk rendahan seperti itu nggak akan mau nampakkan di depan kamu. Makanya kalau dia menampakkan di depan kamu, ini bisa jadi penyakit. Oh, ada jin berarti di tubuh kamu itu. Paham? Ya. Orang bisa melihat jin, bisa melihat yang gaib, dimensi jin. Ini umumnya karena ada jin dalam tubuhnya. Ya, salah satu, kalau ahli supranatural, salah satu cakranya di antara yang 7 itu dimasuki jin. Ya, anggaplah mata batin. Mata batin. Salah satu latifah dari latifah yang 7 terkontaminasi, sehingga dia melihat sesuatu yang sejenis dengan sesuatu yang ada pada salah satu cakranya itu, salah satu latifahnya tersebut. Saya contohkan begini. Ini latifah. Ini latifah. Kemudian ini salah satu latifah yang 7. Kemudian dimasuki jin, sehingga manusianya ini melihat yang sama dengan ini, yaitu jin. Ketika ini kan energi negatif, ya, ini energi negatif yaitu jin. Energi negatif banyak, diantaranya jin. Paham? Paham nggak? Kemudian ini dicabut, ya, diganti energi yang positif, cahaya yang positif. Plak, maka pandangan latifahnya ini sudah bukan jenis ini, tapi jenis ini, jenis cahaya ini. Dia lebih tinggi. Paham? Kelihatan Lailatul Qadar, penampakan Lailatul Qadar. Lebih tinggi lagi, lebih terang lagi, kelihatan Baitul Ma'mur. Lebih tinggi lagi, kelihatan Baitul Izzah. Lebih tinggi lagi, kelihatan Malakut, Jabarut, Lahut, dan seterusnya. Bisa dipahami? Sebenarnya sudah ada di ruqyah, cuma tidak disyarah, tapi secara isyarat. Paham ya, di buku Arahan Mata Batin begitu sebenarnya. Sebenarnya begitu. Sebenarnya seperti itu. Orang yang dia setelah dilepaskan, dikeluar atau kesurupan, habis itu nggak kelihatan penambangan lagi, ini masih ada ruang yang terbuka. Ketika ini dihajar dengan yang lebih baik, cahaya, nur. Al-Quran itu kan cahaya. Wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Mereka orang beriman, sahabat Nabi, mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi. Maksudnya Al-Quran, artinya Allah sendiri sebut itu cahaya. Makanya megang Al-Quran harus pakai cahaya, yaitu wudu al-wada'ah. Kenapa sih nggak boleh megang Quran? La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya. Ada mengartikan la nafiyah, ada yang mengatakan di situ la-nya itu la nahi, bukan nafiyah. Dari seluruh mazhab berbeda-beda. Mana yang benar? Semuanya benar. La nafiyah bisa dikatakan tidak menyentuhnya Al-Quran kecuali yang disucikan, yaitu malaikat safarah. Karena di ayat Al-Quran ada fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara. Suhuf di Lauhul Mahfuz, ini Al-Quran, itu dipegang oleh malaikat safarah kiramin barara. Mereka malaikat-malaikat yang mulia, khusus pegang Al-Quran. Malaikat yang lain nggak boleh. La yamassuhu illa mutahhar. Perhatikan baik. Ada juga yang mengartikan, bisa juga itu kita pahami, Al-Quran memang nggak bisa disentuh oleh orang yang nggak suci.
pelatihan di Depok tahun 2015. Ini streaming ya, insya Allah banyak yang nonton, praktisi senior Depok. Kiai, saya mau tanya, kenapa saya ini kalau di rumah panas, istri salah dikit saya besar-besarin, saya pingin lembut ngomong sama istri malah jadi kasar. Kalau ngomong sama istri tetangga lembut, Masya Allah Pak Yai, gimana ini? Oh, coba kamu buka buku kamu itu halaman sekian. Saya mau menjelaskan bahwa di tubuhnya itu ada khadam jin, tapi dengan ilmiah, dengan dalil. Buka buku panduan itu halaman sekian. Mau jelaskan tentang surat Al-Jin ayat 1 sampai 6. Innahu kana minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Selama awal dia pelatihan, bukunya ditaruh di sebelah, enggak dipegang. Ketika saya suruh dan dia buka pada halaman yang saya maksud, tangannya, jari-jarinya ini tidak sengaja menyentuh ayat tersebut, tiba-tiba bergerak spontan dan bukunya dilempar langsung jadi macan. Itu ada videonya. Langsung jadi macan. Artinya apa? Orang yang jiwanya bukan tohir, suci, dia malas menyentuh Al-Quran. Kalaupun menyentuh Al-Quran pasti bereaksi. Aduh, mata saya kok ngantuk berat ya kalau buka Quran. Coba kamu buka WhatsApp 1 jam sampai pagi kamu kuat baca Quran, ya Allah 1 juz, ya Allah mata ini kayak dilem, nggak kuat buka. Coba kamu nonton drakor, drama Korea, wah sampai 500 episode kuat. Baca Quran sambil nangis nggak bisa. Lihat handphone goyang-goyang, tiktokan, kesurupan dengan cara cantik, kesurupan cantik, goyang tiktok, kuat. Ini ada sesuatu di badannya, ada sesuatu di badannya. Nggak kelihatan, iya, tapi ada. Sama dengan hadas, hadas kecil, apalagi hadas besar. Kata ulama, definisi hadas itu amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna'u sihatas shalah haitsu la murahhis. Perkara yang tidak kasat mata, nggak bisa dilihat oleh mata secara zahir, tapi dia ada di anggota tubuh. Yakumu bil a'dha yamna'u sihatas shalah, mencegah salat, nggak bisa salat. Yamna'u sihatas shalah haitsu la murahhis, sekiranya tidak ditolerir oleh syariat. Najisnya, kotorannya, hadasnya nggak ditolerir. Kenapa? Nggak boleh nyentuh Al-Quran. Ada hadas. Di mana hadasnya? Mungkin di anggota tubuh wudu, di tangan, di muka, di kepala, di kaki. Makanya dibersihkan dengan wudu, dengan cahaya. Dengan cahaya yang mengikuti ajaran Nabi, hilang hadasnya. Hadas yang menghalangi kamu untuk dekat kepada Allah dengan salat, hilang dengan cahaya yang tersambung dengan cahaya Nabi. Nabi cahaya, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin, telah datang kepadamu cahaya dan kitab yang nyata. Ulama mengatakan cahaya ini adalah Nabi Muhammad. Maka akan hilang yang menghalangi kamu dengan salat, dari salat yang tujuannya untuk ingat kepada Allah, supaya dekat kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujud kepada Allah dan kamu dekat kepada Allah. Maka itu bisa hilang dengan kita mengikuti sunnahnya Nabi, dengan kita mengikuti ajarannya Nabi. Hilang hadasnya, hilang hadasnya. Kalau kamu cuci muka gini biasa aja, cuci kaki meskipun mirip caranya wudhu, tapi nggak niat ngikuti Nabi, nggak niat wudhu, maka tetap hadasnya tidak hilang. Demikian juga orang baca Quran, cahaya ini pakai wudhu aja hilang, pakai wudhu aja hilang sesuatu makhluk yang nggak terlihat, yang namanya hadas itu bisa hilang dengan wudhu, dan itu menjadi pelindung. Itu cuma bisa dilihat malaikat, jin, hewan-hewan tertentu, dan orang-orang tertentu. Maka demikian juga jin yang ada di tubuh kita, jika kita hilangkan dengan wudhu, jika kita hilangkan dengan membaca Al-Quran, percaya hati kita
bercahaya hati kita. Ini cahaya. Ini apa yang namanya nih? Yang bisa melihat ini apa namanya? Mata ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya basorun. Betul, bisa melihat. Coba matikan lampunya. Semua lampu di sini matikan, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Mana kamu bisa bedain anggur sama kelengkeng? Enggak bisa. Kamu bisa bedain coklat sama tai kucing? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena enggak ada cahaya, matahari enggak ada, lampu enggak ada, enggak kelihatan. Katanya bisa melihat, iya, artinya mata ini, basarun ini fungsinya melihat, tapi harus dengan wasilah cahaya. Nah, mata, ruh kita ini ada mata, hati kita ada mata, yang namanya basirah, mata hati, melihat hal yang batin, bukan yang zahir. Juga demikian nggak bisa melihat kecuali dengan wasilah cahaya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin, instingnya orang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah. Nah, salah satu latifah ini, salah satu cakra ini yang dimasuki jin sehingga manusia ini bisa melihat penampakan jin, mata batinnya, maka di ruqyah ini keluar, lalu difokuskan mata batinnya ini, cakranya ini, latifah, salah satu latifah yang 7 ini difokuskan dengan ayat yang sesuai, seperti di buku pelatihan. Maka di sini ada cahaya sementara yang untuk melihat sesuatu yang dituju. Kalau dia bisa melihat jin, dengan adanya jin di titik ini, maka demikian juga dia bisa melihat yang satu jenis dengan apa yang masuk di titik ini daripada cahaya Allah, Al-Quran, dzikir, sholat, puasa. Semakin bercahaya maka dia semakin terang dan melihat. Dia melihatnya bukan karena jin, terlalu rendah melihat jin. Tapi orang soleh melihatnya bukan jin, bukan cuma sekedar jin saja, jauh itu, tapi melihatnya lebih tinggi daripada itu. Melihat kekuasaan Allah di mana-mana, melihat keindahan Allah di mana-mana, melihat jejak Nabi Muhammad ada di mana-mana, melihat dakwahnya Nabi Muhammad ada di mana-mana, melihat pemandangan malaikat, pemandangan Lailatul Qadar, pemandangan langit, malakut, jabarut. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawat. Kalau seandainya hati manusia ini tidak dikelilingi dengan setan, hijab nar, api, tidak ada nur, lawannya nur, maka dia ini akan melihat alam malakut. Kalau nggak ada hijab tadi itu, setan-setan di hatinya yang menutupi hatinya, maka dia bisa melihat alam malakut. Nah, pintu awal untuk membuka itu semua adalah zikir kepada Allah. Itu kan seolah-olah wali. Makanya dikatakan di sini oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ngaran kitab Risalatul Qushairiyah, adzikru unwanul wilayah. Zikir itu stempelnya kewalian. Itu. Idza aradallahu idza ayatawallahu abda lil wilayah fataha alaihi babad dzikir. Jika Allah hendak menjadikan seseorang ini wali, Allah akan buka kepadanya pintu zikir. Jadi pintu awal kewalian itu adalah zikir kepada Allah. Wa manarul waslah, adzikru unwanul wilayah wa manarul waslah, dan menaranya usul kepada Allah, menaranya usul kepada Allah. Wa tahqiqul iradah, dan itu adalah kenyataannya di dalam al-iradah, keinginan
sampainya hamba kepada Allah, menyatakannya dengan zikir. Jika dia ingin sampai kepada Allah, nyatakan dia dengan zikir kepada Allah. Wa alamatu suhbatul bidayah,